Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Komsin Jaini, Pak Ustadz Udin. Salam kenal, kami dari mahasiswa PJJ Ilkom di UPH. Jadi kami semua ini secara background semuanya karyawan yang sedang mempelajari ilmu komunikasi dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Dan sekarang kami lagi ada tugas untuk menginterview pemuka agama Islam kali ini. Mungkin kalau pertanyaan sudah saya kirimkan sebelumnya ke Pak Ustadz Komsin. Nanti dari kami satu persatu akan nanya poin-poinnya dan kami tidak akan memberikan feedback apapun. Mungkin sekaligus jadi belajar ya teman-teman ya ke Pak Ustadz tentang agama Islam. Jadi lebih dalam lagi untuk pengetahuan agama Islam ini. Mungkin itu aja openingnya dari saya. Kalau untuk perkenalan kan dari saya mungkin Pak Ustadz sudah kenal ya. Nama saya Wulan. Saya teman lamanya Pak Udin sebenarnya. Kami teman SD, zaman masih kecil, masih Pak Udin masih imut-imut, masih kurus gitu ya. Teman main layangan juga, main gundu ya Pak Udin. Teman saya dari kampus UPH ada, silahkan perkenalkan mulai dari Kak Lestari sampai Kak Maria, Kak Jenny, silahkan monggo satu persatu dari saya mungkin sudah gitu. Nama saya Wulan. Pak Kosmin sama Pak Udin, perkenalkan nama saya Lestari. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Kezia. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Maria. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Sarah. Karena kita bisa dipanggil Jenny, saya Jenny. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin langsung malam ini moderatornya ada di Kak Lestari ya Pak Ustadz. Berhubung saya masih ada di rumah sakit, jadi takutnya reduce suaranya. Mungkin yang lebih proper jadi moderator malam ini di Kak Lestari. Tapi untuk slide perkenalannya Pak Komsin nanti tetap saya bantu share nggak apa-apa Pak Ustadz Komsin. Terima kasih. Silakan dilanjut Kak Lestari. Selamat malam Pak Komsin sama Pak Udin. Nah, di malam ini kami izin dari kelompok 1 mahasiswa PJJ Ilmu Komunikasi kelas Allah dan Dosa ingin mewawancarai Bapak dalam materi yang kami akan bahas, Allah dan dosa serta keselamatan menurut agama Islam. Nah, di sini itu tujuannya kami untuk memahami bagaimana perspektif agama menurut dari Bapak Komsin sama Bapak Udin, dan untuk kami bisa memaknai konsep dosa, konsep keselamatan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dimasuk dalam lingkungan pendidikan atau di dalam dunia kerjanya kami. Sebelum memulai ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa seluruh pertanyaan yang kami sampaikan ini bertujuan untuk kepentingan akademik. Jadi kami menghargai setiap pandangan yang Bapak sampaikan, dan kami akan menjaga sikap untuk saling menghormati selama proses wawancara yang akan berlangsung ini. Di wawancara ini kami mempunyai waktu kemungkinan sekitar 30 menit. Apabila mungkin Bapak Komsin atau Bapak Udin berkenan, kami juga ingin meminta mencatat serta merekam percakapan ini agar ada informasi dan bisa kami upload ke media YouTube untuk sebagai bukti dalam UASnya kami dalam penyusunan tugas. Monggo silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dan izinkan saya diminta sebagai salah satu narasumber oleh mahasiswi Universitas apa namanya? Pelita Harapan. Yang kami hormati sebagai Menteri Perhubungan Ustadz Mahmudin dan Ibu Guntur Wulandari. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber.
Izin para mahasiswi sekalian, nama saya udah tertera ya di monitor, Khomsin Jani. Jadi Khomsin itu boleh ya, dalam bahasa Arab itu artinya 5. Jadi saya anak kelima, jadinya itu sebuah singkatan. Janya bermakna janya Jayadi, Haji Jayadi, ninya rohani. Haji rohani saja, jadi anak kelima pasangan dari almarhum Haji Jayadi dan Haja Rohani. Kemudian profesi saya sama kayak Pak Mahmudin, guru agama Islam di SDN Negeri 05, dan pendidikan terakhir saya alhamdulillah S2 Magister Pendidikan Agama Islam, dan tentunya agama saya Islam. Boleh dilanjut yang megang itu. Nih bisa dilihat ya, ini kira-kira kelihatan gak nih profil singkat saya? Kelihatan. Terlihat, Pak. Lihat ya, kan selain mengajar, saya juga aktif berbagai tentang kegiatan keagamaan di sekolah seperti pembiasan ibadah, tadarus Al-Quran, pesantren Ramadan, peringatan Hari Besar Islam, dan bertugas di masyarakat juga ya, diantaranya pemulasaran jenazah atau pengurusan tentang jenazah atau mayit yang telah meninggal dunia. Dalam menjalankan tugasnya, saya berkomitmen menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia kepada peserta didik mulai pembelajaran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya juga aktif menyampaikan kajian dan materi keislaman baik di lembaga sekolah maupun masyarakat. Jadi lanjut, mohon izin. Ya, pengalaman saya sebagai guru pendidikan agama Islam ya, tentunya berkecimpung di sekolah maupun masyarakat. Nah, langsung itu moto saya ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia dan yang lainnya. Itulah moto hidup saya, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Demikianlah perkenalan dari saya. Mungkin bisa kita lanjut apa gimana? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mbak Lestari juga. Ya. Monggo Kak Les, mau kita langsung atau gimana? Mic-nya belum keluar kayaknya Kak Lestari. Oke, terima Di kasih mute Pak kali ya. Terima kasih Pak Kosmin atas perkenalannya. Pak Komsin ya, bukan Pak Kosmin. Oh, Pak Komsin ya. Oke, baik. Maaf, maaf saya typo. Terima kasih atas perkenalannya. Nah, kami izin untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk menjelaskan kepada kami tentang materi keselamatan. Kami mempunyai 6 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab satu persatu saja sih, Pak. Boleh, Kak Guntur? Oke, terima kasih kesempatannya. Kebetulan yang pertama yang tanya itu di saya atas nama Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Komsin. Waalaikumsalam. Ya, di sini silakan. pertanyaannya, menurut agama Pak Komsin, apa itu dosa? Bagaimana dampak dosa dalam kehidupan manusia pada umumnya, Pak? Boleh dijawab mungkin dari pandangan Pak. Ya, terima kasih, di dalam agama Islam dosa itu adalah pelanggaran, segala perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan manusia, perbuatan atau niat buruk. Ya. Jadi dosa itu di dalam agama Islam ada dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dosa yang kecil itu diantaranya menyakiti atau melontarkan perbuatan-perbuatan buruk sehingga orang bisa sakit hati dan sebagainya. Dan dosa kecil itu bisa berdampak besar kalau seandainya kita tidak buru-buru minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dosa besar itu adalah seperti zina, kemudian minum minuman khamr, sesuatu yang dilanggar oleh manusia akan berdampaknya, yaitu akan mendapatkan dosa atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan manusia yang telah berbuat dosa besar di antara dan sebagainya, itu selama dia itu akan berdosa kecuali dia mau bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa dia yang telah dia kerjakan atau dosa yang dilarang oleh agama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dosa sesama manusia. Mungkin dosa sama manusia itu mungkin menyakiti hati seseorang. Kalau seandainya yang menyakiti hati seorang itu tidak berminta maaf kepada orang yang disakiti, apa yang disakiti, maka dia akan tetap berdosa. Jadi ada dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung minta maaf kepada Allah, dan juga ada dosa kesama manusia, dan dosanya akan dihapus setelah manusia yang telah berbuat dosa atau kesalahan itu minta maaf kepada orang yang disalahkan. Dan kemudian dampak bagi orang yang melaksana apa yang telah berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Sang Pencipta, baik dosa kepada manusia, maka timbul yaitu diantaranya hatinya gelisah, ya tidak akan hatinya kotor, kemudian menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Quran An-Nisa ayat 110 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahim. Siapa orang yang mengerjakan kejahatan atau menjolimi dirinya atau saudaranya, kemudian memohon ampunan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, niscaya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita berbuat dosa, melanggar suatu pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita segera meminta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat dosa kepada manusia, maka segera kita minta maaf kepada orang yang dizalimi. Nah, itulah pertanyaan yang pertama yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Mahmudin, mungkin ada tambahan dari beliau. Pak Udin, ada mau tambah jawab? Dengerin aja dulu. Oh, Lanjut aja dengerin. dulu. Ini sharing aja ya, jangan dia anggap serius. Terima kasih ya Pak Ustadz jawabannya. Mungkin lanjut di nomor 2. Di siapa yang mau tanya? Apa tuh? Selamat malam, Pak Ustadz. Saya izin bertanya untuk soal pertanyaan nomor 2 ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana agama Bapak memahami atau memaknai keselamatan? Menurut agama Islam, bagaimana cara supaya seseorang bisa diselamatkan? Di dalam agama Islam, keselamatan manusia itu minta selamat baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan manusia akan didapatkan kalau dia beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu melaksanakan ibadah, salat, membaca Al-Qur'an, berkata yang baik, tolong menolong sesama manusia, menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya manusia akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dari dunia sampai akhir. Jadi intinya, kalau manusia ingin selamat, ya semua orang juga pasti selamat kan? Gak mungkin gak selamat. Jadi intinya dalam agama Islam itu, kalau manusia ingin selamat baik di dunia dan akhirat, tentunya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan tujuan manusia itu di dunia ini bukan kehidupan yang selama-lamanya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini dalam agama adalah dunia adalah tempat meninggal. Maka kehidupan yang abadi dalam agama Islam ini yaitu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Dan kata Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal soleh. Nah, dengan beramal soleh, dengan beribadah, ini sebagai bekal manusia ini untuk menuju ke alam yang kekal ini, yaitu akhirat. Karena dia meyakini bahwasanya dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi begitu pertanyaan yang kedua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan untuk pertanyaan ketiga. Baik, selamat malam Pak Komsin dan Pak Udin dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Pertama terima kasih ya Pak untuk waktunya karena sudah menyempatkan hadir dan menjadi narasumber untuk kelompok kami. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi Bapak tentu di dalam agama pasti ada dosa dan juga keselamatan, betul ya Pak? Yang tadi kayak Iya, betul. Ya. Lalu menurut Bapak di dalam agama Muslim juga Bapak berbicara seperti keselamatan itu bisa datang dari kalau kehidupan sehari-hari melaksanakan ibadah ya Pak? Iya, betul. Nah, menurut Bapak nih gimana ajaran tentang dosa dan keselamatan mempengaruhi cara umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya Pak? Baik, ya tentunya sebagai manusia di dalam agama Islam itu ada yang namanya dosa, dan tentunya manusia itu dengan adanya dosa di dalam menyikapi kehidupan sehari-hari ya tentunya lebih berhati-hati ketika bertindak, kemudian berkata, bersikap dan sebagainya, karena Islam itu mungkin ya di agama manapun juga pasti yang mengajarkan tentang yang namanya rajin beribadah, jujur, amanah, saling tolong menolong, dan menjauhi segala perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, entah itu memungut sedotan di jalanan, itu kan perbuatan kebaikan kecil. Nah, perbuatan kebaikan kecil apapun yang kita lakukan di dalam agama Islam itu niscaya akan mendapatkan balasannya, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang melakukan perbuatan kejahatan sekecil apapun, apalagi besar, niscaya dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi artinya kita di dalam menyikapi di dalam kehidupan ini adanya dosa, tentunya kita sekali lagi sangat berhati-hati dalam menyikapi perkataan maupun perbuatan yang tentunya nanti akan merugikan diri kita sendiri. Jadi itu pertanyaan yang ketiga. Baik, terima kasih Pak. Mungkin boleh dilanjut pertanyaan berikutnya. Baik Pak. Oke, baik Pak. Saya lanjut di pertanyaan keempat ya Pak ya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana seorang mahasiswa atau karyawan dapat menerapkan nilai-nilai agama di tengah lingkungan yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda? Berhubung kami semua di sini mahasiswa sekaligus karyawan ya Pak ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentunya di negara Indonesia kita ini kan kita beragam namanya budaya, suku, kemudian bahasa, kemudian agama tentunya. Ya sikap kita sebagai mungkin
sebagai karyawan atau tentunya atau sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tentunya kita menjaga akhlak atau adab ya. Tentunya yang paling bagus adalah sikap kita saling bertoleransi ya, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya dalam perbedaan. Tentunya kan di dalam negara kita ini walaupun kita berbeda-beda, tujuan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan adalah sama, untuk menjaga NKRI dan sebagainya. Dan di dalam Islam apa dikatakan lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi artinya sikap kita harus adanya toleransi, bertasamuh, menghormati sesama yang berbeda agama sebagainya. Karena dengan cara menghormati perbedaan baik agama, kemudian perbedaan dari budaya sebagainya, maka akan timbul yang namanya akan suatu kerukunan hidup. Seandainya kita saling menghormati, baik itu perbedaan dari agama kita, maka timbulnya akan adanya permusuhan. Jadi sikap kita yaitu harus saling menghormati. Dengan adanya menghormati akan timbul yang namanya hidup kerukunan. Jadi begitu pertanyaan yang keempat. Baik, makasih Pak jawabannya Pak. Ya, ada lagi pertanyaan yang bisa saya. Selamat malam Pak Komsin. Selamat malam ya. Saya Sarah, saya mau bertanya mengenai pendapat Bapak. Apa sih Pak pesan atau nilai tujuan utama yang ingin disampaikan dari agama Islam mengenai dosa dan keselamatan kepada generasi muda saat ini? Yang pertama, untuk sebagai generasi muda, yaitu memperkuat iman kalau dalam agama Islam itu. Kemudian menjaga sholat, memilih pergaulan yang baik. Karena pergaulan itu yang menentukan sikap manusia baik atau buruknya. Dan tentunya memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian ketika kita berbuat salah ya kepada Sang Pencipta atau kepada Allah, kepada manusia, hendaknya kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama Islam itu ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap kita manusia tentunya berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya buat generasi muda nih pesan apa, hendaknya harus memperkuat iman, ibadah, dan tentunya pandai-pandai untuk bergaul pada yang lebih baik. Ya. Terima kasih ya Pak jawabannya. Ada lagi yang bisa tanyakan? Silakan Kak Lestari terakhir. Kak Lestari terakhir sebagai moderator tadi. Kak Lestari monitor. Silakan di pertanyaan terakhir. Siap. Terima kasih Pak Komsim untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Dan untuk pertanyaan terakhirnya nih di nomor 6. Apakah Bapak bisa memberikan pesan kepada kami atau nasihat yang ingin Bapak sampaikan kepada kami sebagai mahasiswa, bagaimana untuk kami menjalani kehidupan yang berintegritas sesuai ajaran agama di tengah dunia pendidikan atau di dalam dunia pekerjaan? Iya, baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya. Nasihat buat mahasiswa dan tentunya saya juga. Yang pertama, hendaknya kita dalam menjalani hidup ini yaitu harus berlandakan dengan ajaran Islam, memperkuat iman, memperbanyak ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian selalu jujur ya, baik perkataan maupun perbuatan, menjaga akhlak ya. Kalau saya bilang pribadi sekarang zamannya
luar biasa. Kalau kita tidak tekan dengan landasan agama, maka yang timbul adalah nanti perbuatan yang sia-sia. Karena segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini nanti di dalam agama Islam itu di akhirat akan dimintai pertanggungjawabnya. Kalau kita banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah, saya juga nanti akan mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di dalam sebagai pelajar tentunya kita harus menghormati yang namanya seorang guru. Kalau sekarang ilmu banyak, dimanapun kita bisa cari di internet sebagainya, tapi yang namanya dalam konteks agama Islam ada yang namanya keberkahan. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Jadi kalau ilmunya banyak, kemudian tidak berakhlak, tidak beradab, sama aja namanya bohong. Jadi adab itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Jadi lebih bagusnya dia berilmu, kemudian dia berakhlak, beradab, dan tentunya dia juga menghormati guru. Kalau seandainya seorang dosen dihormati, niscaya nanti ilmunya insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi agamanya, dan tentunya untuk negara Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan yang ke-6. Cukup? Siap. Terima kasih Pak Komsin untuk jawabannya. Baik, sama-sama. Demikian seluruh pertanyaan yang telah kami siapkan sudah dijawab dengan baik. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya, serta penjelasannya dari Bapak Komsin yang Bapak Komsin berikan kepada kami. Jawaban serta pengalaman dari yang Bapak Komsin berikan kepada kami itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami untuk memahami lebih dalam mengenai konsep dosa dan keselamatan yang berdasarkan perspektif agama Islam, sekaligus menjadi bahan pembelajaran juga bagi kami yang dimana untuk menyusun tugas ujian akhir semester ini. Nah, kami juga belajar nih bahwa meskipun setiap agama cara pandang dan ajarannya berbeda, tapi nilai-nilai universal seperti kejujuran, kasih, tanggung jawab, serta hidup berintegritas tuh sangat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kami sebagai mahasiswa ataupun di dalam dunia pekerjaan yang kami masukin ini. Apabila dalam proses wawancara terdapat pertanyaan atau perkataan kami yang kurang berkenan, mungkin kami minta maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesediaan dari Bapak Komsin sama Bapak Udin untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman juga kepada kami. Semoga kami berdoa juga untuk Bapak Komsin dan Bapak Udin senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, berkah dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya di setiap hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Komsin, sama-sama. Pak Budi. Mudah-mudahan sukses selalu. Lancar Sehat sampai selalu satu. buat Pak Ya. Komsin, Pak Udin. Teman-teman terima sama-sama. kasih ya. Memberkati. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Komsin, Pak Ya, Udin, dan sama-sama. teman-teman.